Di minggu pertama bulan Februari, beberapa isu penting dan menarik mencuat di sejumlah pemberitaan di tanah air. Mulai dari ditetapkannya Imam Besar FPI Rizik Syihab menjadi tersangka kasus dugaan pelecehan Pancasila dan pencemaran nama baik Proklamator Soekarno. Tersinggungnya warga Nahdien atas disudutkannya Rais Am mereka, Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sidang ke-8 kasus penodaan agama hingga curhat atau curahan hati Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang mengeluhkan adanya orang-orang di lingkaran dekat Presiden Jokowi yang mencoba menghalanginya untuk bertemu dengan sang presiden. Nah, untuk membahas ketiga topik yang terjadi dalam Indonesia minggu ini, sudah hadir bersama kami di studio ada Mas Arswendo Atmawiloto, budayawan kita. Terima kasih Mas Arswendo sudah datang malam hari ini. Dan kemudian Mas Budiarto Sambasi, wartawan senior yang juga sudah datang malam hari ini. Terima kasih Mas Bas. Sudah lama kita nggak ketemu Mas Bas, tapi kita akan bicara mengenai topik-topik yang menjadi top of mind. Itu kenapa tiga topik itu kita pilih, karena memang menjadi top of mind selama seminggu terakhir ini. Kalau kita bicara, kita awali dari kasus Rizik Syihab. Rizik Syihab ini beberapa bulan terakhir sejak mungkin November, Desember, Januari, Februari sekarang menjadi salah satu topik pembicaraan hangat di masyarakat, baik positif atau negatif. Tapi kali ini akhirnya memasuki babak baru. Dia menjadi tersangka dari salah satu kasus yang banyak kasus sebenarnya ditimpakan kepada dia, tapi satu kasus ini menjadi tersangka di mana dia dianggap melecehkan Pancasila dan mencemarkan atau melecehkan nama baik Presiden Soekarno. Ya. Anda melihat seberapa penting, seberapa krusial masalah ini dari masalah-masalah lain yang dialami oleh Rizik? Secara saya kira politik seperti kalau apa? 3 item berita ini terlalu sedikit. Jangan-jangan 30 item berita yang menarik yang terjadi selama 6-7 bulan terakhir. Betul. Dari kacamata wartawan, kami ini panen berita. Bingung yang mana yang harus. God given the news. Tuhan yang ngasih berita. Iya. Atau ada yang ketangkap. Dari bulan Agustus. Jadi kita nunggu di depan pintu, kita datang sendiri. Ya, dari Mas, ya? sekitar Agustus, September tahun lalu. Khususnya yang menjadi ramai setelah Buniani menyiarkan di Facebook pidato Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu. Nah itu nggak berhenti terus ya. Dan saya kira kalau khusus tentang Rizik Syihab, kita harus mengakui kenyataan dia menjadi tokoh sekarang ini. Dan banyak pengikutnya. Bahkan sebagian sudah mengelulukan FPI menjadi partai, Rizik menjadi capres, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira beliau juga sudah kurang-kurangnya 2 kali ya jadi tersangka ya. Baru satu Mas, dari banyak sekali kasus-kasus yang ditimpakan kepada dia, baru satu ini yang ditetapkan menjadi tersangka. Sisanya masih dalam proses penyelidikan. Jadi ketiga item berita tadi saling kait-mengait ini. Kait-mengait ya. Tapi Anda melihat bahwa memang apa yang dilakukan atau kasus yang menimpa Rizik Syihab ini kemudian banyak nuansa politiknya atau lebih besar perspektif hukumnya? Dua-duanya. Saya kira dua-duanya. Pemerintah dari aspek hukum ya sudah serius dengan undang-undang ITE karena terlalu kasar ya kalau kita lihat di medsos itu macam-macam, menghina orang, agama, tokoh, suku dan lain-lain. Keseriusan itu saya kira terasa sekali. Dari aspek politik bisa dianggap ini lawan politik sih ya. Jadi harus dipukul sebagai lawan politik. Lawan politiknya siapa Mas Bas? Pemerintah, saya kira. Lawan politiknya pemerintah. Jadi Anda melihat bahwa ini sudah ada garis yang jelas bahwa pemerintah versus Rizik dan kawan-kawan. Sangat jelas itu. Petanya seperti itu. Iya, sangat jelas. Dan itu menjadi agak complicated dengan adanya Pilgub DKI. Nah, hal ini yang kemudian Mas Arswendo, Anda melihatnya dari kacamata budaya, hal ini yang kemudian dikhawatirkan atau dituding oleh sebagian kelompok bahwa ini upaya pemerintah, penguasa untuk mengkriminalisasi ulama dan akhirnya ini akan diserukan menjadi sebuah gerakan yang cukup besar juga. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ya bahwa kemudian kasusnya politik ya karena peristiwa-peristiwa ini. Tapi kalau kasusnya kemudian dengan Pancasila yang dikait-kaitkan, saya kira sih itu bukan kasus sederhana. Ini pasti bukan kasus sederhana. Bukan, ini serius benar. Bahwa yang lebih ramai nanti mungkin soal kasus balada cinta, itu soal lain lagi. Ada juga kasus Bank Indonesia, Palu Arit misalnya kan. Karena gini, ketika soal Pancasila ini, awam pun yang enggak ini loh, kok bisa begini ceritanya? Sama ya.
itulah lalu kemudian apakah ini politik apa enggak? Pasti ada warna politiknya, nggak bisa enggak kasusnya kayak begini. Tapi gini kalau Mas Ars, kalau kita melihat kasus-kasus yang ditimpakan kepada Rizik, kita tidak hanya bicara mengenai Pancasila yang dilakukan pada 2013 yang lalu, tapi kasus-kasus lain yang diadukan oleh masyarakat kepada Rizik ini seperti kita belum gajian 6 bulan Mas Bas, kemudian digaji sekali gaji langsung dirapel gitu. Jadi dalam waktu yang sangat pendek ada gelombang pengaduan dari masyarakat, beberapa kelompok-kelompok yang mungkin Anda bisa bilang ini ada kepentingan atau tidak, tapi ini semacam ada kayak rapelan kasus yang akan menimpa Rizik. Anda melihatnya ini ada semacam Habib Rizik juga aktif di mana-mana dan situ dan jangan lupa juga ini bukan sekedar kasusnya beliau saja, tapi kelompoknya yang ada seorang komedian yang tiba-tiba disurutkan dari pentas hanya karena misalnya mengkritisi atau mengkritik atau apa. Nah, ini banyak. Artinya saya hanya mau mengatakan yang terlibat ini masalahnya luar biasa banyaknya. Kalau istilahnya rapelan ya karena memang aktif sekali. Bukan hanya Habib Riziknya aja yang aktif. Ini karena masyarakat yang selama ini diam, takut atau tidak mau bersuara, kemudian baru ada momentum akhirnya bab gitu rapel, atau memang ada fenomena lain yang Anda baca? Enggak, saya kira memang mungkin mereka sudah harus berbicara. Kurang lebih mereka berpendapat bahwa nggak bisa lagi ini. Diam sama juga nggak bisa apa-apa lagi ini. Yang mereka bersuara. Kalau nggak bisa serentak dan rame-rame begini. Dari beberapa mahasiswa, dari beberapa ini, dan kasusnya yang dimunculkan kan beragam bener ini. Ada kasus baru, ada kasus lama. Ada kasus baru, kasus lama. Kasus lama nggak pernah polisi juga nggak pernah merespon tadinya. Misalnya yang kasus Bandung ini, tadinya nggak pernah, sudah sekian lama sudah dilaporkan juga nggak pernah ada reaksi. Kemudian iyalah muncul yang lain-lainnya juga. Tuduhan kriminalisasi kan begitu menyeruak Mas Bas ketika kemudian Rizik Syihab ini mendapatkan banyak sekali persoalan hukum ya, laporan-laporan dari masyarakat, kemudian akhirnya dia pasti semua orang yang terkena kasus hukum membela diri dan kemudian menganggap bahwa ini bentuk kriminalisasi penguasa kepada ulama. Anda melihatnya menghubung-hubungkan masalah-masalah hukum, kemudian kriminalisasi, kemudian keulamaan ini tiga hal yang sebenarnya sangat sensitif kalau kita gabung-gabungan gini Mas Bas. Menurut pandangan Rizik dan para pendukungnya, memang beliau adalah ulama. Ya, tapi di mata pemerintah ini menjadi lawan politik. Itu kelihatan sekali ya secara simbolis ketika 4/11. Waktu Presiden Jokowi tidak mau menyalami ya, dan Rizik tidak bisa ya mendekat kepada Presiden. Ada Pak Wiranto waktu itu kan. Jadi itu apa yang Anda baca tuh Mas? Lawan politik. Lawan politik. Jadi ini masalah politik. Ini Presiden berarti tarik garis jelas. Udah jelas. Karena kalau pakai bahasa Orde Baru, beliau ini, Rizik ini menjadi sumber instabilitas. Sejak 4/11, 2/12 dan lain-lain, macam-macam kan dia lakukan kan, yang dianggap oleh pemerintah sebagai ancaman politik yang harus segera dinetralisasi. Ini demokrasi. Dalam negara demokrasi yang modern kan harusnya penguasa tidak boleh menggunakan instrumen hukum untuk menggebuk atau mengalahkan lawan politik gitu dong. Sebaliknya, justru dengan masalah-masalah hukum yang dialami oleh Rizik Syihab ini semuanya kan demokrasi. Ada hukumnya. Menghina ya kena. Ya kan, mencemarkan nama baik ya kena. Ini mainnya kita nih lapangannya nih demokrasi. Tetap cuman demokrasi. Kalau saya masih ngelihatnya selama itu ada fakta dan datanya yang bisa dipersoalkan, yang nggak bisa dibilang kriminalisasi atau tidak kriminalisasi. Karena masyarakat sipil kita semua memantau ini dengan sangat tegas. Apakah itu juga faktor persidangan juga nggak bisa disepelekan. Ini bukan udah baru lagi gitu. Faktor masyarakat yang ramai banget ini yang saya bilang tadi, bahkan misalnya di luar arus besar ini yang kecil-kecilan meskipun untuk yang bersangkutan gede, seperti saya bilang komedian tadi, dan itu bukan cuma 1-2 kasus yang terimbas dengan itu. Tapi Anda lihat bahwa memang jika negara begitu keras kepada Rizik misalnya yang dianggap sebagai salah satu ulama dan pemimpin umat lah misalnya ini bisa membuat gesekan baru nggak Mas Ars? Atau gelombang reaksi baru karena memang banyak juga gerakan-gerakan yang sudah mulai dieskalasi, ada gerakan membela ulama misalnya, nanti 11 Februari juga direncanakan ada aksi untuk membela hal-hal seperti ini gitu. Anda melihatnya seberapa sukses? Enggak juga, karena enggak semuanya sih, enggak semuanya, ulamanya kan banyak. Dan yang tokoh-tokoh juga banyak, nggak bisa hanya ini aja atau hanya itu aja. Enggak, saya kira enggak bisa dibilang
menyudutkan ulama dalam pengertian itu nggak? Menyudutkan Rizik, iya. Menyudutkan Rizik, Iya, dengan kelompoknya, dengan pandangan itu tadi, iya. Tapi kalau seluruh ulama saya kira enggak. Oke, Rizik dan kelompoknya kalau kita lihat selebaran yang sudah beredar Mas Bas dan juga pengumuman-pengumuman kemudian di banyak tempat bahwa ini akan ada gerakan baru lagi ingin mengulang sebenarnya gerakan 411 dan 212 kemudian akan diulang lagi pada beberapa hari jelang pemilu kada yang sangat eskalatif ini gitu. Menurut Anda momentum ini bisa kembali dipakai nggak untuk membuat eskalasi menjadi lebih hangat-hangat? Yang harus dicamkan, digarisbawahi memang tanggal 11 itu masih masa kampanye ya. Jadi harus hati-hati. Hari terakhir. Jangan sampai menjadi ajang kampanye untuk membuat gerakan membela ulama, membela Islam. Saya kira bebas ya. Polisi nggak pernah mencegah. Tapi yang penting jangan sampai menjadi ajang kampanye untuk membela seseorang calon cagup sekaligus menyudutkan cagup yang lain. Itu yang nggak bisa. Atau menjadi anarkis ya. Atau menjadi anarkis. Anda lihat publik sudah sangat dewasa belum sih Mas Ars menghadapi melihat-lihat apakah ini politisasi atau bukan, apakah saya dimanfaatkan atau bukan, atau memang ini genuinitas dari gerakan umat gitu misalnya. Anda bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia banyak belajar nggak sih dalam hal ini? Sangat banyak belajar. Cuman kan ini masa ini kan dari dulu teorinya kan dia tidak akan pernah bisa diramalkan, tidak pernah bisa bahkan dikuasai pun enggak. Istilahnya yang populer bagaikan jaran kepang itu, begitu dia kerasnya masuk selesai. Satu bikin olahraga memulai semuanya bisa. Nah, inilah yang kemudian pastilah pihak keamanan, pihak ini sudah jauh-jauh hari, apalagi udah tahu rencananya, ya ditambah peristiwa-peristiwa yang berkembang ini sangat cepat sekali kan, Bud. Hari ini kita dengar berita ini, besok aja katanya sudah ada rilis apa itu Mas? Rilis apa yang terjadi cinta ini, balada cinta ini akan dimunculkan transkripnya. Belum tentu benar, belum tentu enggak juga, tapi semuanya udah informasi semacam ini. Nah ini sekarang yang menjadi saya merasakan bahwa media sosial ini sangat bertentangan dengan media pribadi. Bahkan kasus-kasus ini muncul karena kalau itu terjadi antar mereka aja nggak ada masalah. Tapi ketika ini menjadi milik publik atau dipublikasikan di ini, semuanya merasa loh ini nggak benar dan lain sebagainya. Oke, kalau menurut Anda Mas Bas kemudian momen-momen seperti ini bisa dimanfaatkan nggak oleh orang-orang tertentu gitu untuk jadi momen politik misalnya? Ini momen-momen yang kemudian sangat sensitif sebagai masyarakat ya, pluralitas, kemudian masalah penyinggungan ulama, ini bisa dimanfaatkan untuk kapitalisasi politik ya? Sudah lewat. Itu terjadi 4/11. Dan momentum itu terjadi tidak kerusuhan akan kan, lalu ada lagi usaha penyerbuan di Jelambar. Betul. Lalu ada penumpukan massa di depan gedung DPR MPR. itu. Seolah ingin mengulang 98. Ya kan? Tahun 98. Gerakannya seperti itu. Mengulang itu. Jargon-jargonnya seperti itu tuh ada Mas itu. Bas. Ternyata gagal. Oke. Gagal antara lain karena kesadaran masyarakat yang nggak mau lagi diseret ke konflik politik dalam skala yang besar. Yang kedua, ketegasan polisi. Polisi berhasil bertindak tegas ketika kerusuhan kecil terjadi di Monas. Kita kan sama-sama meliput ya, Bud ya. Waktu itu kita melihat sendiri, kita sudah ngeri, tapi polisi tanpa peluru, tajam maupun karet, hanya dengan gas air mata dan apa namanya? Tameng dan pukulan itu ya, tongkat itu selesai. Dan yang di Jelambar juga cepat ditindak. Begitu juga yang di depan gedung MPR. Terutama gedung MPR. Ya, dibujuk supaya bubar. Jam 2, jam 3 lah kira-kira ya. Kita khawatir ini eskalasi akan semakin panas sih karena memang politik belum juga surut, saling serangnya gitu. Tapi Anda melihat Mas Bas dalam beberapa waktu ke depan, oke gini, kita bicara mengenai peran media. Media sendiri dalam hal ini ikut sumbangsi nggak sih Mas Bas dalam memanaskan tumpah ruah news media sosial tumpah ruah dengan segala kepusingan wacana itu terbelah nih, itu udah jelas dari awal juga udah jelas. Tergantung apa Mas? Tergantung aspirasinya, kalau mau bahasanya bagus, kalau bahasanya nggak bagus ya tergantung bayarannya, tergantung kemampuan untuk netral dan lain sebagainya. Tapi ingat publik Indonesia kan jauh lebih cerdas dibanding puluhan tahun lalu yang bisa memilah mana media yang combrengan, mana media yang baik, sehingga akuntabilitas itu dan transparansi masyarakat bisa menilai sendiri. Tapi yang kemudian menjadi keresahan adalah ketika
dalam persidangan di mana sidang itu kan leg spesialis ya, suasananya khusus, percakapannya juga khusus, tapi kemudian ketika dibocor ke luar, kemudian dibawa ke ranah publik, ini yang menjadi polemik. Nah, polemiknya apa? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Tidak hanya status tersangka pada Rizik yang membuat gaduh minggu ini, ada juga kegaduhan-kegaduhan lain yang timbul. Sebenarnya tidak perlu gaduh harus ya, karena memang persidangan itu harusnya leg spesialis yang lokusnya lokus dan masalahnya itu sangat sangat spesifik, tapi kemudian masalah sidang justru lebih membuat polemik lagi. Tidak hanya di tataran elit tapi juga di tataran masyarakat. Sidang yang kemudian kemarin menghadirkan Kiai Ma'ruf Amin sebagai saksinya di situ. Kemudian banyak orang menganggap bahwa Ahok dan tim kuasa hukumnya berusaha untuk menyudutkan Kiai Ma'ruf Amin untuk mengakui hal-hal yang sebenarnya nggak tahu apakah benar atau tidak, tapi apakah ini secara etik gitu. Anda melihatnya seperti apa, Mas Bas? Saya kira kalau persidangan itu sudah sangat jelas ya. Penyebutan misalkan ya saudara saksi kedengarannya nggak sopan, tapi itulah yang diucapkan oleh baik jaksa penuntut maupun tim pembela saudara saksi. Ini kan ketersinggungan, seolah-olah Ma'ruf Amin diperlakukan tidak sopan oleh Ahok dan tim pembelanya. Ya, itu saya kira sudah dari awal sudah jelas tidak ada upaya untuk merendahkan, melecehkan ketua MUI, nggak ada lah sama sekali. Jadi jangan dipolitisir. Memang kemudian. Tapi politisasinya Anda lihat luar biasa. Makanya dipolitisasi. Tapi sebelum kita bicara politisasi, Mas Bas dan Mas Ars, kita saksikan dulu komentar dari pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan terkait dengan persidangan Ahok terakhir kemarin. Jadi ketika saksi memberikan keterangan, sekali lagi, hak saksi, hak penuntut umum, hak penasihat hukum untuk menanya. Karena yang dinilai, sekali lagi, saksi ini untuk apa? Dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwanya terhadap terdakwa itu Pak Ahok. Nah, ketika saksi memberikan keterangan, sekali lagi ya, pertanyaan itu selalu sekali lagi dari penasihat hukum maupun penuntut umum maupun terdakwa sendiri boleh bertanya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sejalan dengan dakwaan, pasti hakim ketua akan menghentikan. Jadi tidak akan mungkin ada kata menyudutkan, karena sekali lagi yang digali dari saksi itu apa yang dia lihat, dia dengar, alami. Bisa. Kalau menyudutkan pasti oleh hakim akan dihentikan, karena ketua pengadilan, ketua majelis, ya baik hakim bisa menghentikan pertanyaan JPU maupun pertanyaan penasihat hukum yang tidak sejalan dengan dakwaan. Jadi kalau misalkan dalam arti seorang menyudutkan, apalagi menghina ulama, itu pasti dihentikan. Apalagi sekarang lagi Budi seorang hakim yang pengalaman, ya perkaranya besar-besar. Penasihat hukum juga walaupun pengalaman bisa aja berkepentingan. Penuntut umum juga jaksa berpengalaman. Jadi kalau dalam persidangan itu ada menyudutkan ulama, apalagi menghina agama Islam, pasti akan dihentikan oleh majelis. Mungkin secara hukum selesai masalah, tapi ongkos sosialnya besar sekali persidangan kemarin. Politisasi. Gimana, Mas Bas? Ada yang memanfaatkan, memanipulasi fakta-fakta persidangan menjadi fakta politik, seolah-olah ada penghinaan terhadap ulama, pelecehan terhadap Ma'ruf Amin. Anda lihat ada manipulasi seperti apa, Mas? Ya, kita sudah mendengar sendiri kan bahwa konon di situ ancaman mau memolisikan atau melaporkan ketua MUI oleh Ahok. Nggak benar kan? Malah Ahok minta maaf. Ya kan? Jadi saya kira nggak ada lah unsur yang membuat Ahok dan tim pembela itu dapat dianggap sebagai melecehkan ulama. Ongkos sosial ini, Mas Arswendo, kalau kita lihat persidangan secara norma-norma hukum, tadi bukan kita nih ahli hukum, kita nggak ada ahli hukum di sini kan, makanya kita dengerin pernyataan Asep Iwan Iriawan. Tapi kalau kita dalam norma-norma hukum sudah solve sebenarnya, tapi ongkos sosialnya ini besar sekali. Mencuci piring dari pesta-pesta persidangan itu, cuci piringnya nggak selesai-selesai, Mas Ars. Mungkin dari sinilah kita mesti belajar, ya inilah ada kepekaan ekstra yang terjadi. Oke, kita tata keramanya di persidangan tidak salah. Atau itunya benar bahwa harus bertanya begini, nanti hakimnya menjadi wasit tunggal. Tapi sedapat mungkin hal-hal yang bisa membangkitkan itu mungkin harus sama-sama waspada, sama-sama hati-hati dikurangin. Saya lebih bersikap bahwa iya, ini nanti bisa ke arah ini, tapi
kalau tidak ada pertanyaan semacam itu misalnya, atau gayanya bertanya apa juga masih akan dipolitisir, itu aja. Nah, dari sini sebetulnya karena apa? Kepekaan tadi ongkos sosial tadi, kepekaan ini yang sekarang ini jadi mahal. Kepekaan apa nih Mas Ars? Ya, kepekaan bahwa tadi untuk digoreng, untuk ini benar, karena tiba-tiba kita dapat beritanya yang satu seperti ini, yang lainnya begini, dan benar garisnya jelas, sudah bertentangan sama sekali. Tinggal siapa yang ngomong di mana itunya, udah. Siapa yang memicu menurut Dan Anda? itu terbukti, sebelum bicara siapa yang memicu, sudah terbukti ketika dipolitisasi oleh Presiden SBY. Ya kan, dia bicara tentang seolah-olah ya, terakhir tweetnya, seolah-olah Ma'ruf Amin itu jadi korban lah kira-kira. Kita bicara mengenai Presiden SBY dan Ma'ruf Amin nanti di segmen berikutnya. Kita bicara mengenai kasus ini dulu. Kita bicara mengenai sosiologis masyarakat ya Mas Arswendo. Anda kan hidup di masyarakat, udah paling senior daripada kita. Kemudian juga di sosial media juga paling senior di antara kita. Ini kan sosial media kan jadi kayak representatif suara publik gitu Mas Ars. Kenapa sih kita begitu mudah sekali sensitif, begitu mudah sekali dengan penggalan-penggalan berita yang sangat pendek tanpa ada verifikasi lebih lanjut, kita bisa terbawa emosi dan sampai luar biasa loh perpecahannya itu di lapangan. Akan begitu kalau itu diramein terus-menerus, karena sumbernya tidak satu. Saya ngomong ini, kemudian si tokoh yang lainnya memperdalam itu, memperberat. Oh iya, saya nggak setuju itu Ahok begini dan lain sebagainya. Satunya, oh enggak, itu tadi garis hukumnya begini, nggak apa-apa. Makin ramai. Karena ini sudah sampai pada istilah saya tinggal kamu pro Ahok apa anti Ahok, titik. Iya. Nah, dari sini hanya semudah itu. Iya, simpelnya Ujungnya. begitu. Bahwa saya tahu Ahok hebat, anti korupsi, anti anu, tapi saya nggak milih. Bisa aja. Sebaliknya juga begitu. Saya tahu Ahok nggak bener, Ahok cerometan, mulutnya nggak baik, tapi saya milih dia. Misalnya, udah sampai di situ. Nah, peristiwa apapun juga menjadi pembenaran saya pro Ahok atau anti Ahok. Udah. Jadi eskalasi massa akan terbelah seperti itu memang. Sampai keyakinan saya sekarang iya. Apapun juga satu beralasan ini memakai alasan-alasan apa, ya. Yang menjadi dramatis seperti Budi bilang tadi adalah ketika Presiden SBY ini ikut mentweetkan yang ke arah itu dan lain sebagainya, mengikuti segmen tadi. Iya, karena ini tiba-tiba seperti juga yang demo besar kemarin itu juga kan dipicunya antara lain pasti. Lebaran kuda. Lebaran kuda itu, istilah itu. Oke, kita akan bicara mengenai bukan lebaran kuda tapi lebaran kita ini. Mas Bas, apa namanya, kalau kita bicara mengenai Ahok, ini banyak yang menyayangkan sebenarnya. Meskipun ya ini kan ini fokusnya di sidang, norma sidang ya nggak apa-apa lah kita saling keras-kerasan mau Anda presiden, mau Anda wakil presiden, tapi kan kita setara di mata hukum. Tapi kan dalam politik dan sosial tidak nggak bisa begitu. Tidak seperti hitam putih seperti itu Mas Bas. Anda melihatnya Ahok ini nggak belajar dari pengalaman atau gimana sih sebenarnya? Oh, kalau pendapat banyak orang memang secara politik ya Mas Bas. Secara politik dia memang mulutnya nggak bisa dikontrol dan itu salah obatnya masih salah obat gitu. Kelemahan itu sudah diketahui oleh lawan maupun kawan istilahnya. Tapi kan memang seperti tadi disinggung Mas Wendo kan memang membelah ya, pro atau kontra Ahok itu sudah terjadi lama ya. Dan saya kira selama 7 bulan terakhir makin meruncing. Ya. Makin meruncing, bukan hanya pro dan kontra, asal bukan Ahok, ya asal yang menang 1 dan 3, nomor 2 jangan. Jadi memang sudah. Ini masalahnya masalah etnisitas SARA atau lebih ke politik praktis yang kalau mau lebih dalam, ya ini kan sebetulnya pernah terjadi tahun 2012 waktu Jokowi menjadi gubernur DKI terpilih, ya kan sudah ada tuh SARA kan. Oh, apa tuh kasus banyak, itu, Mas? Banyak bisa diingatkan kembali ke kita. Ya, agamanya, dibilang, orang tuanya, dan lain-lain banyak waktu itu. Dan eskalasinya berlanjut di Pilpres 2014. Modelnya mirip-mirip gitu, Mas Bas. Jadi, satu hal yang membuat Ahok menjadi lain perlakuannya karena dia non-pri. Itu membuat semakin, kita tuh masih punya kok rasa nggak suka kepada non-pri, akui sajalah. Anti Chinese itu masih ada di benak kita, di hati kita ya. Nah ini makin menjadi-jadi.
Kebetulan memang Ahok kerjanya bagus. Iya. Ditambah dengan orang-orang yang nggak suka Iya. dengan Ahok karena bekerja. Karena bekerja dan karena politik ya, bukan karena masalah-masalah apa namanya di bawah alam sadarnya. Iya. Oke, kalau Ko Wendo sendiri lihatnya seperti apa? Sama, saya justru pandangan yang ini yang memberi, ada gini loh, Bu. Tadi ya kalau dari sidang tadi benar, tapi ada apa ya etika sosial yang bisa dimanfaatin untuk hal-hal semacam Anda menyayangkan itu. nggak apa yang terjadi kemarin itu? Harusnya nggak perlu lah, tapi akhirnya kok kejadian lagi yang bikin politik udah adem nih, udah lumayan adem kan Mas Basya, Ya, udah saya itu berpikir sakit panas gini, sudah 36 derajat naik lagi kalau 39. misalnya Ahok tidak menuding-nuding gitu, misalnya aja, apa bisa rame gini atau ada faktor lain yang menjadikan itu tetap nanti bisa dibikin rame. Nah, ini yang kemudian pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi kalau saya, ya makanya saya bolak-balik kepingin jadi orang optimistis saja. Biarlah ini rame, betul-betul nanti ada keseimbangan baru yang dalam waktu cepat bisa teratasi. Ini yang kalau ini terjadi, aduh kita bahagia benar. Seberapa yakin Anda bisa ada equilibrium baru? Ini kan kayaknya hitam putih dunia ini betul-betul terjadi di Pilkada DKI Jakarta gitu. Karena agak susah bukan membayangkan. karena susah, tapi kalau ini kemudian saya masih kembali ke data dan fakta tadi. Ketika itu kemudian nanti taruhlah tanggal 15 itu pemilihan itu memberi jawaban yang sebenarnya selesai. Tidak berarti selesai semuanya, nggak pasti masih ada upaya-upaya keras, tapi paling tidak satu langkah nih ada data, fakta, bukti yang orang tidak bisa ngomongin apa-apa. Mas Bas, Anda sudah jadi jurnalis politik, wartawan olahraga juga puluhan tahun, melihat banyak peristiwa-peristiwa politisasi seperti ini. Tujuan politisasi ini sebenarnya yang paling goalsnya itu apa dan seberapa sukses sih politisasi SARA atau politisasi sensitivitas menghina ulama, menghina apa gitu, itu bisa dikapitalisasi secara politik dalam pengalaman perjalanan politik kita ya? Mas Wendo tadi, saya kira penting ini equilibrium baru karena apa? Kalau kita lihat partai-partai pendukung nomor 2 ya, memang bahasanya itu. Ini pertaruhan demi bangsa, kebinekaan. Jadi ini harus jadi, harus menang. Goalsnya harus bukan menang karena lagi, memang gitu. supaya kita lebih toleran kepada yang Tionghoa, yang non-Muslim dan lain-lain ya. Kita harus menang untuk menunjukkan bahwa kita memilih orang atau gubernur yang benar, yang kerja. Jadi di situ menumpuk ya semua feature dari tujuan politik partai-partai ini, dan saya kira itu bagus. Bukan mengecilkan nomor 1 dan nomor 3. Mereka juga punya tujuan tentunya ya. Tapi ya mungkin karena pengalaman masih baru ya, jam terbang dan lain-lain menjadi agak beda ya. Dan petahana kan selalu diunggulkan. Jangan lupa itu juga. Tapi masyarakat Indonesia sudah selesai belum sih Mas Ars dengan urusan-urusan yang harusnya kita udah tinggalkan puluhan tahun lalu? Nah gitu ya itu harusnya 4-11, 2-12 itu nggak ada lagi. Match forming itu harusnya, tadi Budi nanya pengalaman saya. Match forming itu waktu zaman Soeharto aja udah nggak ada kok. Udah nggak ada, itu terjadi pada zaman Orde Lama. Mengerahkan massa ke jalan untuk unjuk kekuatan. Kok sekarang kita balik ke situ lagi? Iya. Jadi belum selesai nih Mas Ars. Kalau hal yang harusnya kita selesaikan dengan Pancasila kemudian dideklarasikan. Tapi bahwa kita kemudian lebih dewasa, kemudian kita lebih bisa mengelolanya dan tidak brutal misalnya. Iya, proses karena itu tapi selesai sama sekali soal SARA, soal kita wah semuanya sama dalam arti enggak. Pasti harus ada persetujuan ide, persetujuan gagasan dan niatan sama-sama itu baru akan. Tapi kalau Anda melihat orang-orang yang tersinggung marah karena Kiai Ma'ruf seperti itu kan atau disudutkan oleh Ahok dan timnya itu, lebih banyak yang tersinggung betul atau tersinggung-tersinggungan menurut Anda? Enggak tersinggung betul. Tersinggung betul. Kalau ini loh kasusnya itu politik ya. Ini enggak, bukan sekedar politik. Bahwa ini kemudian didramatisir seolah-olah menghina begitu semua ulama dan lain sebagainya. Nah itulah media sosial, itulah orang-orang tertentu. Iya, tapi kalau bukannya saya membenarkan, tapi kalau itu tersinggung, saya bisa mengerti. Saya bisa mengerti. Tapi ada drama baru juga yang menghiasi
layar kaca, pemberitaan publik selama 1 minggu terakhir ini belum habis-habis beritanya sampai sekarang, yaitu ketika Presiden ke-6 SBY memberikan pernyataan yang sangat keras terhadap banyak hal. Banyak hal itu dari mulai terkait dengan penyadapan ilegal misalnya. Awalnya ada empat hal yang saya catat. Yang pertama, Pak SBY merasa selama ini banyak dituduh hal-hal yang tidak benar gitu. Yang kemudian yang kedua, ada orang-orang yang berusaha menghalangi dia bertemu dengan Presiden Jokowi. Terus kemudian juga ada masalah penyadapan, dan yang terakhir yang ini yang menjadi harus kita soroti juga ketika Presiden SBY mengatakan bahwa ini loh Pak Jokowi, ada Watergate, ada skandal Nixon beberapa waktu lalu. Apa yang kemudian ingin ditunjukkan oleh Pak SBY dengan pernyataan yang menurut saya dan menurut banyak orang, banyak publik itu cukup keras dan cukup mengguncangkan dinamika politik kita minggu ini? Kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Kita membahas topik berikutnya yang menjadi perhatian publik selama seminggu terakhir, pernyataan pers Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang banyak sekali mengungkapkan fakta-fakta baru yang ada yang kaget, ada yang sudah tahu, ada juga yang tidak kaget sama sekali. Nah, saya akan tanya Mas Bas dulu deh, apa yang kemudian mendorong ini? Kan kalau tadi kita bahas, ada pernyataan-pernyataan yang cukup keras. Yang pertama, dia ingin mengklarifikasi banyak yang dituduhkan kepada Pak SBY selama ini terkait makar, misalnya kasus aksi 4.11, kemudian juga masalah yang lain tentang penyadapan, tentang ada orang menghalang-halangi, sampai kemudian mengungkit-ungkit Watergate. Kami juga berusaha menghubungi salah satu fungsionaris Partai Demokrat, tapi hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan respon dari bagian dari Partai Demokrat untuk bisa berbincang bersama kami, paling tidak lewat telepon. Tapi saya akan tanya Mas Bas dulu, apa yang mendorong sebenarnya Pak SBY untuk bisa memberikan pernyataan yang cukup keras dan cukup mengagetkan ini? Ya, kalau secara umum mungkin Presiden SBY ingin tampil ya, ingin tetap berada di panggung politik kita. Apalagi saat ini putranya Agus Harimurti menjadi salah satu calon gubernur. Jadi keuntungan untuk tampil itu banyak daripada sama sekali tidak tampil. Dan kita tahu sendiri memang Pilgub DKI itu kan blueprintnya, cetak birunya kan memang untuk ke Pilpres. Karena Jokowi ya, Jokowi 2012 gubernur terus terpilih menjadi presiden. Jadi ini taruhannya besar sekali. Dan ini kan melibatkan orang-orang besar, bukan hanya SBY, tapi juga Pak Prabowo, Ibu Megawati, masing-masing punya jagoan. All the giants ini ya, all the giants. All the giants ada di situ bertarung ya. Jadi wajar. Masalahnya adalah kemunculan SBY ini agak kontroversial, mengundang pro dan kontra. Pertama waktu ngomong tentang lebaran kuda, itu menjadi olok-olok di media sosial. Lalu kemarin juga kurang lebih sama lah. Sampai ada istilah, apa sih yang kemarin itu, kok dia itu nggak memberikan teladan sebagai seorang bekas presiden seperti Habibie misalnya. Banyak yang membanding-bandingkan seperti itu. Tapi kenapa kemudian apa latar belakang politik yang membuat Pak SBY, Presiden SBY dalam pernyataannya kemarin itu begitu geram gitu, Mas Bas? Susah menebak karena selama ini kita memang nggak pernah bisa mengetahui apa yang ada di benak presiden. Artinya selama beliau menjadi presiden pun berapa kali juga mengeluh yang kita nggak tahu ya. Seperti misalnya waktu ditembak oleh diancam teroris ya. Itu kan juga kita bingung gitu kan. Susah menduga-duga itu nggak bagus gitu loh. Jadi saya serahkan kepada publik dan publik kelihatannya sudah mulai bisa memahami kenapa sih ini presiden ini ngeluh melulu gitu loh. Mas Arswendo buat film banyak sekali ya kan, jadi sutradara film, sutradara teater, pasti tahu sekali nih dramaturgi seperti apa yang ingin ditampilkan oleh Pak SBY. Ini kita tidak hanya bicara mengenai pesan politik, ya kan, message politik baik low konteks ataupun high konteks, tapi kita bicara mengenai dramaturgi politik yang lebih besar lagi. Apa yang bisa Anda? Ya kalau dramaturginya dia dari dulu kan lonely in the crowd gitu lah, pangeran yang kesepian di tengah ramai ini. Nah,
satu-satunya cara dia pengen berbuat sesuatu untuk menarik perhatian ini. Karena dia selalu serve the best-nya untuk dia lah. Anak tunggal, dimanjakan partai yang dia bikin sendiri. Artinya semuanya tertuju kepada dia. Dan itu nggak apa-apa juga, baik. Tapi ketika kalau tadi dibilang ada kejanggalan-kejanggalan, yang ketika dia mencoba mengkomunikasikan sekarang ini sebagai mantan, itu satu. Jadi nggak enak, padahal mantan itu bagus banget pengertian di hati saya, tapi ini jadi masih mantan-mantan Anda berarti, Mas Arsul. Ya, saya sih udah lupa, alhamdulillah mantan-mantan saya. Ngakunya udah lupa. Tapi karena dia kemudian bicara di media sosial. Nah, artinya semua orang kemudian terlibat untuk mengomentari. Contoh yang terakhir dengan tweetnya dengan Haji Ma'ruf ini. Kita tampilkan tweetnya Pak SBY yang terakhir. Mungkin bisa Anda saksikan. Nah, ini ada di layar kaca Anda. Mungkin kalau bisa saya bacakan. Bapak Ma'ruf Amin, senior saya, mohon sabar dan tegar jika kita dimata-matai sasarannya bukan Bapak. Kita percaya Allah Maha Adil, tanda kutip SBY. Ya. Inilah coba bayangkan. Saya tidak tahu apakah ulama besar kita Kiai Haji Ma'ruf ini punya Twitter atau tidak. Yeah. Komunikasinya aja nggak pas ini. Harusnya kan ketika dia nulisnya di sini, dikomentarin semuanya, kenapa manggilnya Bapak? Kenapa nggak Kiai Haji misalnya? Dan semuanya akan terlibat untuk ngomongin hal-hal semacam ini. Yeah. Ini hal yang sederhana, tapi komunikasinya jadi ruwet. Ruwet itu dalam pengertiannya, semua memberi komentar, semuanya menanyakan. Gini, media sosial itu tidak pernah bisa menjadi media pribadi ketika bukan untuk jaringan pribadi aja. Udahlah, saya sama kamu mau ngomong apa aja juga bisa. Sasarannya apa sih Mas Bas? Ya sasarannya lonely dekat menarik perhatian karena dia cuma itu aja? Iya. Masa cuma itu aja? Nah, kemudian supaya dia ide-idenya bisa, loh ide saya itu benar, saya itu bagus. Apalagi kemudian nyinggung-nyinggung Watergate segala macam. Lah kan, jadi loh penyadapan apa? Ini kan orang bertanya-tanya, mungkin benar tapi kok aneh jadinya kan begitu. Untuk khusus kasus yang kemudian Pak Presiden SBY mengatakan bahwa ada orang-orang yang mencoba menghalangi dia bertemu dengan Pak Jokowi meskipun Pak Jokowi mau. Anda melihatnya gimana Mas Bas? Sebaiknya jangan diucapkan di press conference ada orang-orang karena nanti ada pertanyaan siapa. Iya. Dan itu kalau beliau mau ngomong ya udah ngomong aja ngomong siapa. Aja namanya siapa. Luhut misalnya. Ya, siapa? Gitu. Abu Budi Sambasi. Itu kan kata Anda Luhut. Iya bisa begitu. Iya kan kalau mau daripada. Jadi memang ini semacam apa ya? Secara komunikasi tidak tujuannya malah gagal. Gagal. Jadi message-nya apa malah nggak ini. Mungkin mau mencampurkan biar rame dulu. Jadi iba. Mungkin ketika Presiden ke-6 SBY mencoba bertemu dengan Pak Jokowi, tapi kok Pak Jokowinya nggak mau, ada yang orang dihalang-halangi, kemudian disadap juga. Bisa orang bersimpati bisa. Ya, itu victimnya adalah. Ada bisa itu. Itu bisa. Biar bagaimanapun saya kira masyarakat kita ingin melihat bekas-bekas presiden dengan presiden yang sekarang itu bersilaturahim dengan manusiawi lah ya. Itu bisa mengundang simpati dari masyarakat bisa. Tapi kalau membuang isu atau gosip, ada yang menghalangi, ada penyadapan, seperti Watergate, kurang bagus. Tapi menurut Anda, apakah memang Pak SBY di sini memang betul-betul genuine gitu, sincere untuk untuk bisa betul-betul ini keresahan saya selama ini, atau memang dia punya tujuan politik lain misalnya, karena mungkin Pak Jokowi dalam hal ini secara politik agak berseberangan, mungkin kalau kita bisa simpulkan meskipun itu belum tentu benar, tapi secara politik berseberangan dengan Pak SBY, apakah memang ini cara Pak SBY untuk bisa menggoda Pak Jokowi secara politik? Agak jauh juga karena Jokowi memang menurut banyak kalangan mendukung nomor 2, tapi dalam tindakan perilaku sehari-hari nggak kelihatan tuh dukung nomor 2. Jadi beda dengan Pak SBY karena memang nomor 1 itu putranya sendiri ya. Jadi membuat semacam gap. Jadi nggak bisa mendekati istilahnya ya. Ini bukan pertarungan Pak Jokowi. Pak Jokowi tetap harus bersikap netral. Kenapa yang disasar Pak Jokowi? Maksudnya dalam pidato-pidatonya bahkan dia Pak SBY tidak menyasar Pak Ahok, tapi menyasar Pak Jokowi banyak sekali gitu. Ya, kan ada semacam komentar dari banyak pakar ya, sasaran utama itu ya Jokowi.
Dan kelasnya sama, Antaranya. levelnya Pak SBY sama Jokowi, iyalah. Tapi Anda percaya memang susah nggak sih Presiden SBY itu bisa harus ketemu, susah sekali ingin bertemu dengan Presiden Jokowi? Ini kayak karena memang kesulitan komunikasi atau ada yang menghalang-halangi dalam perspektif Anda nih, pengalaman Anda juga Mas Bas. Kalau Gimana melihatnya? menurut Pak Jokowi sendiri nggak susah menurut Pak Jokowi. Iya. Kan terbuka untuk siapa? Udah kirim surat apa belum lah? Kirim surat. Inilah sebetulnya diplomasi yang akan banyak penafsirannya. Boleh ketemu saya, prosedurnya kirim surat dulu. Prosedurnya ini mungkin masih sibuk setelah pilkada. Akan begitu lah nanti setelah pilkada petanya pasti udah berbeda banget. Apakah masih ada pertemuan atau enggak? Udah enggak. Ini. Dan itu jangan lupa bahwa yang terjadi kayak begini ini tiba-tiba di media sosial itu ada polling, perlu nggak bertemu, bukan cuma media Itu sosial. kreativitas masyarakat. Maksudnya yang media mainstream pun, koran-koran mainstream pun mengangkat berita ini gitu loh. Oke, Jadi semuanya itu terbuka semua, ini yang hebatnya. Dan publik bisa menilai, publik bisa bicara di situ ya. Itu Dan suara saya apa harus bukan, kurang siap-siap. lebihnya kan begitu. Tapi ini punya dampak secara, kalau kita bicara mengenai politik yang elit gitu, sama politik yang grassroots, Anda lihat ada dampak yang ingin ditimbulkan atau sudah ditimbulkan nggak dengan ini? Kalau mau dibilang nggak ada perseteruan, ya ada kayaknya. Tapi kalau dibilang ada perseteruan ya nggak ada juga gitu. Gimana Mas? Ya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Everything's fine. Ini hanya masalah kecil ya. Mungkin buat Pak SBY prinsip ingin bertemu dengan presiden yang sekarang, tapi ya ini kan hanya soal protokoler aja. Sebaiknya memang bertemu setelah pilkada. Tapi Anda menilai bahwa sebaiknya segera bertemu? Oh iya dong, bertemu lah. Itu pasti. Dan saya kira jangan lihat dari sisi Pak SBY ya. Pak Jokowi juga menjadi susah kalau diperlakukan seperti ini. Seolah-olah dia nggak mau menerima. Nggak juga, pasti dia akan menemui Pak SBY. Oke. Kalau ada kemudian, kalau salah satu yang kemudian dikomentari oleh Pak SBY ketika mengatakan atau membahas mengenai penyadapan ilegal yang dituduhkan atau disangkakan kepada dianya, mengenai Watergate. Watergate ini, oke, kita sudah tergabung dengan salah satu fungsionaris Partai Demokrat, ada Bang Didi Irawadi Syamsuddin yang akan, saya ingin banyak tanya sebenarnya ke Bang Didi. Halo, selamat malam. Bang Didi. Selamat malam. Ya, ada Mas Budiarto Sambasi di sini, jurnalis senior, dan Mas Arswendo Atmowiloto. Dia Mas Budi dan Mas Arswendo ya, saya dengar ya. Ya, Mas Didi Irawadi. Aku ditelepon dadakan lagi pas acara, tapi nggak apa-apa deh. Oh siap, terima kasih atas. Sekali di sini soalnya. Terima kasih meluangkan waktunya Mas Didi. Nggak apa-apa. Ya, saya mau tanya, ini kan Pak SBY, kemudian pernyataan Pak SBY yang kita anggap lumayan keras minggu ini, itu kan banyak sekali menjadi polemik publik itu atau dibahas oleh publik, Mas Didi. Ini yang ingin saya bahas di sini, Pak SBY mengatakan bahwa beliau ingin sekali bertemu Pak Jokowi, tapi ada yang menghalang-halangi. Siapa yang menghalang-halangi ini? Jadi begini ya, saya mulai dari kejadian terakhir deh. Iya. Jadi jangan dibolak-balik seolah-olah Pak SBY yang keras. Kalau lihat fitnah-fitnah yang datang ke Pak SBY, bahkan yang terakhir ini sangat keji sekali ya, dilakukan via Ahok dan tim lawyernya yang luar biasa, bahkan mengatakan berdasarkan rekaman yang disebutkan jamnya, harinya, waktunya dan sebagainya, yang itu indikasi kuat bahwa itu mungkin ada penyadapan ya, walaupun besoknya dibantah oleh mereka seolah-olah dibantah bahwa itu berdasarkan berita online katanya jam sekian. Ternyata kita selidiki online-nya tidak detail begitu yang dibilang liputan 6. Jadi hemat saya begini, ini udah keterlaluan ya, fitnah yang sangat keterlaluan ya. Seolah-olah Pak SBY itu mempengaruhi Kiai Haji Ma'ruf Amin mengeluarkan fatwa ulama tentang penistaan agama. Ini saya kira fitnah yang keterlaluan ya. Dan celakanya besoknya mereka membantah semua. Membantah bahwa tidak demikian. Padahal ini udah jadi viral di mana-mana. Jadi menurut saya begini ya, menurut saya ya kita ini berpolitik yang terukur dan sehat lah. Jangan arena persidangan itu dijadikan ajang politik. Udah begitu berdasarkan data-data yang sangat sumir, data-data yang nggak benar, lalu menuding berdasarkan data-data yang sangat tidak bertanggung jawab gitu ya. Dan ini saya ingatkan aja, ini jelas
ini karena ini tidak benar, ini bisa jadi pelanggaran berat, pencemaran nama baik ya. Di samping dugaan adanya apa namanya itu penyadapan tadi. Mas Didi, tapi sebelum ini pun berkali-kali fitnah itu, misalnya kejadian 2 November ya, pidato itu seolah-olah menggerakkan 4 November. Jadi itu hanya fitnah-fitnah yang kemudian harus diklarifikasi oleh Pak SBY dalam press con kemarin ya, Mas? Juga dibilang itu Pak SBY semua yang rekayasa. Ini kan cara-cara politik macam apa begini gitu loh. Apa Bang Didi, cara-cara yang baik. Dari press con kemarin Pak SBY itu, apakah Pak SBY ingin menunjukkan bahwa sebenarnya di luar kasus penyadapan atau persidangan Pak Ahok kemarin, Pak SBY sebenarnya agak kecewa dengan Pak Jokowi, dengan mungkin saja Pak Jokowi membiarkan proses ini atau mungkin tidak mau bertemu dengan dirinya? Kalau yang Pak Jokowi begini ya. Kita bicara mengenai Pak Jokowi ini. Kita harus melihat begini ya. Selama ini ya, ini kan sebenarnya kami ya, generasi muda juga di Demokrat dan PDIP dan teman-teman yang di sana itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Kita coba bangun komunikasi. Apalagi kita sama-sama partai nasionalis ya, partai tengah, partai nasionalis tentu coba membangun komunikasi. Tapi ternyata ada pihak-pihak yang coba-coba menghalangi lah. Begitu ya. Kita nggak usah sebut namanya di sini. Kalau kita sebut nanti ada yang... Tapi Anda tahu ya Bang Didi ya? Nama-namanya siapa ya? Tapi intinya begini ya, begini. Saya mengatakan begini. Bahwa Pak Jokowi ini kan sekarang orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin tertinggi, yang punya potensi dan peluang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini gitu ya. Dengan pengaruhnya Pak Jokowi, manakala membuka komunikasi kepada siapapun, itu tentu potensi hal-hal yang baik itu akan terciptakan. Karena belakangan ini, saya pikir nggak ada yang berani menyangkal bahwa namanya keberagaman, namanya kesatuan persatuan, namanya hal-hal yang negatif yang mengancam keberadaan demokrasi di negeri ini sangat nyata terlihat. Nah, oleh karenanya tentu kalau ini peluang yang baik ya, kita menghormati Pak Jokowi. Peluang yang baik manakala seorang Presiden Jokowi membuka ruang seluas-luasnya dan tidak mudah juga mendengarkan masukan-masukan yang salah dari segelintir orang yang hanya mungkin tidak memikirkan hal-hal yang baik bagi bangsa ini ke depan. Jadi kami ingin mengatakan kalau ada komunikasi itu ya, kami nggak pernah meminta-minta, sekali lagi ya, kami tidak ingin meminta-minta bahwa kami harus ke sana, tapi kami ini kan bukan permintaan Pak SBY juga. Permintaan banyak orang, permintaan rakyat ini bahwa tidak ada salahnya para tokoh-tokoh bangsa ini, dan Pak SBY saya berani mengatakan salah satu tokoh yang sangat berkompeten dalam hal ini sebagai ketua umum partai, presiden ke-6, andai punya kesempatan dan peluang. Nah, sementara Pak Jokowi sebagai orang paling berpengaruh saat ini yang tentu karena pengaruh dia akan sangat bisa mempersatukan hal-hal yang selama ini. Bang Didi, kalau kita lihat, Bang Didi, kalau kita lihat yang terakhir dari saya, kalau kita lihat kemarin Pak Jokowi sudah merespon, Istana Kepresidenan sudah merespon bahwa kalau Pak SBY mau bertemu, ya kirim surat saja atau mungkin coba saja hubungi kontak gitu. Ya. Apakah dalam waktu dekat akan dilakukan itu, Bang Didi? Formil ya, ini kan seolah diplesetkan, seolah-olah diplesetkan, wah harus hal yang formil dan sebagainya. Itu masalah teknis saya pikir. Tapi niat baik ini saya pikir ya, niat kita bersama, keinginan rakyat. Kalau kita melihat belakangan ini memang bangsa ini terancam perpecahan ya. Lalu pihak-pihak yang bermain di pilkada entah siapa saya nggak tahu yang mengakibatkan ini keretakan yang tidak perlu ya. Sekarang seolah-olah pri non pri atau muslim non muslim dan sebagainya sudah sangat mengancam. Jadi saya kira begini ya. Ini melihatnya begini. Melihat suatu niat baik semua ya. Dan yang paling berpeluang membuka ruang itu adalah Pak Jokowi ya. Kita menghormati Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi membuka ruang seluas-luasnya kepada siapapun, termasuk Pak SBY di sini, sehingga bisa bicara banyak hal, bisa belak-belakan, bisa juga bicara bahwa banyak hal-hal yang tidak benar yang mungkin sampai ke Pak Jokowi ya. Itu kan ya sangat baik ya kalau kita harapkan itu, Pak. Kita sama-sama berharap bahwa apa yang terjadi atau Pak SBY dan Pak Jokowi bisa memberikan ketenangan lah paling nggak, atau bertemu dan kemudian memberikan ketenangan pada publik. Ini nggak pernah kejadian seperti sekarang ini. Saya dari kecil itu melihat hal-hal yang
terancamnya keberagaman di Jakarta nih ya, terancamnya kebinekaan dan sebagainya sudah sangat parah. Dan celakanya fitnah-fitnah itu seolah diarahkan ke Pak SBY, kepada Demokrat yang fitnah yang sangat nggak ini ya, yang sangat tidak bertanggung jawab saya kira. Baik, sekali lagi itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bang Didi Irawadi Samsudin atas waktunya malam hari ini. Pak Aswendo dan Pak Budi. Ya, terima kasih Bang Didi Irawadi. Selamat malam. Malam. Oke, sebelum kita akan tutup dialog malam hari ini dengan komentar Anda berdua, saya ingin menunjukkan sebuah foto yang mungkin menjadi kalau saya pribadi sebagai anak muda Indonesia, wartawan, kalau melihat foto ini saya agak ngiri. Coba boleh diputarkan sebuah foto yang mungkin bisa membuat kita terinspirasi, membuat kita agak ngiri. Di belakang saya belum muncul juga, tapi kalau kita bicara mengenai rekonsiliasi antar pemimpin bangsa ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Ya sebetulnya sih, ya, maaf memotong. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa Soalnya kok. produser saya lama ini ngasih fotonya. Kita nggak ada apa-apa kok. Rakyat tenang ya, nggak ada situasi yang meruncing. Kondisi politik relatif stabil. Ekonomi juga mungkin ada kesulitan di sana sini, tapi jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Asia, kita lumayan lah. Iya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan seperti tadi disebut oleh Pak Didi. Iya. Seolah-olah kita terancam perpecahan dan lain-lain, enggak. Ya ada persoalan itu. Ada persoalan iya. Tapi akan susah kalau kita dengar komentarnya Bung Didi tadi. Misalnya kita merasa difitnah terus menerus. Nah ini kan nggak kelar-kelar kalau gini. Satu merasa difitnah, satu merasa saya nggak mau fitnah. Satu nggak akan kelar-kelar kalau gini caranya. Ya niat ketemu udah. Ngakuin mau ketemu aja susah. Pak SBY iya, tapi ini ya enggak. Kita bukannya mau ketemu kok. Kita ini untuk kebaikan. Iya untuk kebaikan, tapi kan ada prosedurnya. Misalnya begitu. Nah kalau kita berhenti di teknis ini ya nggak akan selesai. Ya dewasa lah, apalagi untuk nusa bangsa. Iya, sebenarnya saya ingin menunjukkan satu foto, tapi fotonya mana produser saya masih agak cari-cari, tapi nggak apa-apa lah. Ini bagaimana saya sebenarnya pengen nunjukin foto ada bagaimana Amerika Serikat bisa negara yang bisa belajar berdemokrasi, bisa menunjukkan ini bisa kita lihat di layar kaca. Betapa indahnya kalau kita melihat interaksi-interaksi seperti ini. Presiden lintas partai, lintas generasi bisa duduk bersama, saling menguatkan. Apa yang bisa? Mereka sudah berabad-abad. Kita baru dan itu dimulainya nggak enak waktu presiden kedua memperlakukan presiden pertama. Indonesia akan bisa nggak seperti ini? Mungkin nanti ya. Antara yang masih hidup ya, Presiden Habibie, Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiden Jokowi bisa berdiri atau duduk bersama ngopi seperti ini. Bisa lah, tunggu 50 tahun lagi barangkali. Tapi kalau yang Ibu Mega sama Pak SBY kayaknya enggak lah. Nggak ketemu. Jadi apa yang kita lihat dari presiden-presiden Amerika ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Selama dua orang ini aja sebetulnya, kalau enggak ya mungkin ya harus kalau hanya mereka juga berseteru secara politik, tapi akhirnya bisa bertemu. Nah, tingkat emosi kita akan tinggi untuk bangsa begitu. Nah, ini yang tadi kita ngomongin kenapa itu dianggap menuding itu nggak pas, dianggap ini ya ini. Kita berharap sekali lagi lah bagaimana pemimpin-pemimpin para elit kita bisa memberikan contoh, bisa memberikan kedamaian, ketenangan, sehingga yang bawah grassroots ini kita juga bisa lebih tenang. Dan saya percaya ini terjadi. Equilibrium tadi akan terjadi dalam waktu singkat. 15 Februari. Mudah-mudahan setelah 15 Februari kita akan lebih damai, lebih adem, politik tidak seganas seperti sekarang. Terima kasih Mas Bas, terima kasih Mas Arswendo atas perspektif dan perbincangannya malam hari ini. Rangkuman agenda kampanye 3 paslon pemimpin ibu kota akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.